Informasi penanganan banjir dan longsor di Semarang kami tanyakan langsung kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Selamat petang Pak Prihadi atau Pak Hendi. Selamat sore Mbak Astrid. Pak Hendi, kami ingin memperbarui data terbaru ini. Terakhir kami menerima informasi ada 3 korban tewas, 2 karena longsor dan 1 karena banjir. Informasi terbaru Pak Hendi. Ya, sampai dengan tadi siang kita di lapangan ada 4 korban jiwa karena hujan dari Sabtu dini hari sampai Sabtu siang kemarin. 2 karena longsor, di Semarang kemarin ada 27 titik longsor, kemudian 2 lagi karena tersengat arus listrik, 1 di Semarang Utara dan 1 di Semarang Timur. Jadi totalnya ada 4, Mbak. Totalnya ada 4. Pak Hendi, banjir kemarin ini seperti cakupannya sangat luas begitu di Semarang. Dari mulai Ya. objek vital, transportasi juga sempat lumpuh, kemudian pusat kota juga tergenang banjir. Apakah ini artinya tidak terprediksi oleh pemerintah kota atau tidak siap begitu? Dalam sebuah sistem pengairan sebenarnya kita sudah sangat lebih maju dibandingkan sebelum-sebelumnya. Hanya memang kali ini hujannya luar biasa, satu. Yang kedua, kita juga melihat kapasitas pompa yang ada sekarang sudah tidak bisa lagi mengimbangi iklim atau intensitas hujan yang sangat luar biasa. Maka evaluasi kami adalah bagaimana kemudian di penganggaran tahun depan penambahan kapasitas pompa, kemudian peningkatan kapasitas drainase sekunder atau membuat yudit, dan juga upaya-upaya yang dibantu pemerintah pusat dengan normalisasi sungai di Semarang ini menjadi prioritas kami. Tapi alhamdulillah dari mulai kemarin siang sampai dengan tadi pagi karena tidak hujan, 29 titik banjir yang ada di Semarang sudah sangat berkurang. Tadi siang kita cek sudah hanya tinggal 6 titik di 3 kecamatan, yaitu di Genuk, kemudian di Pedurungan dan juga Semarang Barat. Pak Hendi, tadi Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah sudah menyebutkan bahwa cari penyebabnya agar bisa cepat diatasi. Salah satunya tadi sudah disebutkan pompa. Selain itu apa lagi Pak Hendi? Penyebabnya, yaitu tadi saya sampaikan bahwa banjir di Semarang itu kan ada 3. 1, karena air hujan itu bisa dengan melakukan normalisasi sungai, dan yang kedua dengan meningkatkan saluran drainase sekunder atau saluran di perkotaan yang karena banjir kemarin kita lihat sudah sangat tidak mampu melihat hujan yang sedemikian lama dan luar biasa. Menurut BMKG ini kategori hujan yang ekstrim gitu ya. Satu lagi adalah bagaimana karena kita tinggal di pesisir, kita harus bisa mampu menahan aliran air laut supaya tidak masuk ke dataran rendah kota Semarang, terutama dengan proyek yang sekarang sudah sampai di Demak yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR, yaitu jalan tol Demak ke Semarang, Semarang ke Kendal, yang itu nanti akan berfungsi sebagai tanggul laut. Kalau 3 hal itu dalam konteks peningkatan percepatan bisa dilakukan segera, maka itu akan bisa membuat penanganan banjir dan rob di kota Semarang menjadi lebih sempurna lagi. Kita bahas satu persatu Pak Hendi. Tadi ada normalisasi sungai juga sudah disebut oleh Pak Menteri PUPR akan dipercepat begitu. Skemanya seperti apa? Seberapa cepat atau timeline-nya seperti apa begitu? Sistem drainase di Semarang kita bagi menjadi 4. Jadi di drainase tengah sudah selesai dengan melakukan normalisasi banger. Di sistem drainase barat juga sudah selesai dengan melakukan normalisasi banjir kanal barat, bantuan pusat. Kemudian yang di sistem drainase timur juga sudah selesai, ada 4 sungai, banjir kanal timur, Tenggang, Seringin, dan Babon. Nah sekarang ini kita sebenarnya masuk ke drainase Mangkang. Ada 2 sungai besar, Beringin dan Plumbon, yang tahun ini sebenarnya sudah mulai selesai lelang dan sedang dalam sebuah proyek, yaitu normalisasi sungai Beringin. Nah itu kalau kemudian finishingnya adalah tanggul laut berupa jalan tol antara Kendal ke Semarang dan juga ke Demak. Nah kalau ini semua sistemnya sudah selesai, ya pasti luar biasa. Semarang yang dulu katanya kali ini banjir, pasti insya Allah udah nggak ada begitu lagi. Kira-kira bisa dipercepat nih, bisa disebutkan bulan apa begitu Pak Hendi? Kalau di proyek normalisasi Beringin yang di sistem drainase Mangkang, itu kan mulai tahun ini, Januari, kemudian akan berakhir pada bulan Februari 2022 dengan anggaran sekitar 200 miliar lebih. Kemudian kalau pembangunan tol Semarang-Demak yang juga sebagai tanggul laut,
ini sudah dilakukan di jalurnya Demak. Insya Allah tahun ini masuk ke Semarang dan diperkirakan 2022 juga selesai. Nah, yang di jalur tol Semarang-Kendal, mudah-mudahan tahun ini bisa lelang, kemudian 2 tahun lagi 2023 bisa tuntas berfungsi sebagai jalur tol dan juga tanggul laut. Pak Hendy, banjir kemarin ini seperti di luar dugaan semua pihak, termasuk warga yang juga terdampak banjir. Sejauh ini penanganan korban banjir seperti apa, Pak Hendy? Kita ini ada di 3 kecamatan, kita suplai semuanya dengan support sembako dan juga beberapa masyarakat, pengusaha membantu dengan nasi bungkus. Kita bergerak bersama, termasuk warga sendiri juga antusias bergotong royong untuk bisa membuat dapur umum. Saya rasa sampai hari ini pun tidak ada problem yang sangat berarti untuk kawan-kawan, ya kita pasti sangat prihatin, tapi kita berempati dengan turun ke bawah, kita semangati masyarakat di sana supaya tetap selalu sehat dan kuat. Terakhir Pak Hendy, ini BMKG memprediksi bahwa curah hujan ini masih akan tinggi untuk beberapa hari ke depan, bahkan seminggu ke depan begitu. Tadi yang disebutkan solusinya itu sepertinya jangka panjang. Untuk jangka pendek ini supaya besok, lusa, dan hari-hari berikutnya di saat curah hujan tinggi tidak banjir lagi, apa Pak Hendy? Pasti pompa semua harus menyala, harus on. Tidak ada istilah lagi pompa yang kemudian harus diistirahatkan, dan pokoknya kita nyalain terus supaya kalau misalnya hujan, air-air itu bisa segera kita alirkan ke laut. Oke, pompa semua harus on dan tidak ada lagi yang mati seperti evaluasi yang dilakukan juga oleh Pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terima kasih Wali Kota Semarang Pak Hendra Prihadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.